Konsep Tuhan dalam iman Kristen. Yang pertama, pernyataan Tuhan melalui wahyu umum. Pernyataan umum yaitu Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Yang pertama, alam. Alkitab sendiri menyatakan bahwa pengetahuan tentang Allah dapat diketahui lewat ciptaannya, seperti langit yang menceritakan tentang kemuliaan Allah dan cakrawala yang menceritakan tentang pekerjaan tangannya, yang terdapat dalam Mazmur pasal 19 ayat 1. Yang kedua, melalui sejarah. Kehidupan bangsa Israel yang masih ada sampai saat ini, seperti adanya peninggalan-peninggalan bangsa Mesir yang memperlihatkan bahwa Firaun memang ada pada masanya, serta peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Yang ketiga, kesadaran hati manusia atau hati nurani. Setiap orang mempunyai suatu keyakinan bahwa ada suatu realitas yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, walaupun bentuk kesadaran dan praktik agama berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi manusia memiliki satu sikap penyembahan kepada Tuhan yang harus beroperasi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, melalui wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang spesifik di suatu waktu, yaitu melalui Yesus Kristus yang bersifat personal. Melalui pernyataan dan komunikasi seperti sekarang ini, hanya tersedia melalui tulisan Alkitab yang memampukan manusia memiliki hubungan dengan Allah. Yang ketiga, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal menurut Stephen Tong adalah pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya memiliki hakikat yang sama, tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Ketiganya di dalam Tritunggal memiliki sifat-sifat relasi, esensi, natural, dan serta dasar yang sama. Semuanya berada dalam satu kesatuan dan selalu bertindak bersama-sama, terdiri dari tiga pribadi Allah, tapi tetap satu dan tidak ada Allah lain, sama seperti yang telah dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan Matius pasal 28 ayat 19 dan 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Konsep manusia. Manusia digambarkan sebagai makhluk istimewa karena pusat dari seluruh ciptaan dan mempunyai hubungan khusus dengan Allah Sang Pencipta. Konsep manusia ada beberapa di antaranya. Yang pertama, pandangan manusia menurut budaya Toraja. Uang Matua atau Sang Pencipta menurunkan aluk yang bernama Sukaran Aluk. Bersamaan dengan itu juga menciptakan nenek manusia pertama, yaitu Datu Lampu. Uang Matua menciptakan segala isi bumi ini dan juga menciptakan 8 unsur atau makhluk di atas langit melalui satu tempat ciptaan yang disebut Sahur. Setelah Uang Tuhan menciptakan ke-8 makhluk di atas, maka nenek manusia pertama Datu Lampu dibekali dengan Sukaran Aluk
ruangan batang yang ditugaskan untuk mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Yang ketiga, tanah karurung adalah lapisan rakyat biasa yang merdeka. Yang keempat, tanah gua-gua adalah pelapisan hamba sahaja. Keempat, lapisan tersebut sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kebudayaan Toraja. Yang kedua, pandangan manusia menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu, manusia di dunia ini ditakdirkan melalui kasta-kasta tertentu. Yang pertama, kasta kehormatan atau golongan pendeta, kasta pria, golongan pemerintah dan rakyat, kasta waisya, golongan tani dan saudagar, kasta sudra, golongan budak. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri dari tubuh yang bersifat tanah, jiwa dan atma yang bersifat yang ketiga, manusia menurut Buddha. Agama Buddha tidak memandang manusia dalam kasta, tetapi prinsip rukun agama yang menyediakan bagi manusia kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi. Tujuan hidup manusia adalah mencari Tuhan. Yang keempat, agama manusia menurut agama Islam. Manusia merupakan suatu hakikat yang mempunyai hubungan dimensi, yaitu material dan jasad. Yang kelima, pandangan manusia menurut Alkitab. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup melalui hidungnya. Dengan demikian, manusia menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini menjadi alasan kenapa manusia menurut gambar dan rupa Allah. Konsep dosa dalam iman. Jika kita berbicara tentang dosa, istilah dosa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bisa disebut satu persatu, karena di situ dijelaskan satu kali. Manusia memperoleh Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 2 ya, karena semua orang telah berdosa dan telah keluar di sini sangat jelas dikatakan dosa yang dilakukan manusia, sehingga mereka hilang. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, berarti ternyata itu pergaulan, percemburuan, hawa nafsu, kemurahan, iri, cemburuan, perselisihan, hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perciderahan, roh pemecah, kedengkian, dan kemabukan. Di sini sangat jelas dikatakan tentang dosa. Dari dosa itu mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya sendiri. Manusia mati hanya satu kali saja, dan setelah itu manusia dihakimi oleh karena perbuatan dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, di situ sangat jelas sebab upah dosa ialah maut. Kemudian manusia berusaha menjembatani keterpisahan tersebut melalui perbuatan baik dan mobilitas agama. Akan tetapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya serta memuliakan Allah untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia berusaha melakukan segala sesuatu upaya yang baik, tapi semuanya itu tidak cukup untuk bisa berkomunikasi langsung secara kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang telah menjembatani jurang tersebut antara dirinya, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Seperti dalam Yohanes 4 ayat
rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa dosa manusia berakibat pula kepada seluruh ciptaan. Itu sebabnya setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk pemulihan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Pendidikan Kristen menyatakan kemuliaan dan keagungan Allah dalam dunia ciptaan, juga mengatakan bahwa menjadi tugas setiap orang percaya untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup. Kristus menebus dosa manusia dari dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah sesuai dengan prinsip Alkitab, merupakan karya agung Allah dan menjadi dasar dalam praktek pendidikan agama Kristen. Itulah sebabnya orang percaya perlu memikirkan dan merumuskan konsep pendidikan yang sesuai dengan desain Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Tanpa karya Kristus sebagai dasar pendidikan Kristen, maka sebuah rancangan dan praktek pendidikan kita layak disebut sebagai pendidikan Kristen, meskipun memiliki label konsep Alkitab tentang penebusan Kristus. Konsep penebusan sangat penting dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang puncaknya di dalam kematian Kristus di kayu salib. Konsep penebusan dalam Perjanjian Lama menyatakan pembebasan manusia dari perbudakan dan membayar harta oleh penebus, yang dapat kita baca dalam Imamat pasal 25 ayat 24 sampai 25 dan Yeremia 32 ayat 6 sampai 9. Orang-orang Lewi juga dikatakan sebagai tebusan